Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada semester ini, yaitu mata kuliah komputer akuntansi. Mata kuliah ini bertujuan untuk mempraktekkan akuntansi perusahaan dagang secara komprehensif dengan praktek akuntansi yang menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 18 yang dimulai dari setting perkiraan saldo awal hingga laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan yang berhubungan tentang orientasi deskripsi mata kuliah komputer akuntansi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum mata kuliah komputer akuntansi. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu membuat data akuntansi baru tentang perusahaan, membuat link account, membuat entry data customer, supplier, inventory, saldo awal, rekening real, piutang, dan hutang dagang. Kemudian, diharapkan mahasiswa mampu membuat data persediaan barang dagangan, rekening nominal, dan koreksi saldo awal, serta mampu mencatat data transaksi persediaan barang dagangan, rekening nominal, dan mengkoreksi saldo awal. Dan juga membuat data transaksi modul sales, purchase, dan banking. Kemudian membuat modul account and inventory. Selanjutnya membuat rekonsiliasi dan laporan keuangan, serta membuat data tutup buku dan persiapan data periode akuntansi berikutnya. Dan terakhir membuat ekspor dan untuk metode pembelajaran menggunakan interaktif contextual learning dan juga small group discussion. Untuk asesmen, penilaian, tugas mandiri membuat laporan keuangan masing-masing dengan menggunakan program Mayop. Dengan indikator penilaiannya adalah format setting, ketepatan setting program, kemudian substansi analisis kebijakan, kemudian kerapian mengerjakan laporan keuangan, akurat dalam membuat jurnal, dan tepat waktu. Kemudian contextual learning, indikator penilaiannya itu sikap, disiplin, tata krama, kemudian penguasaan teori, kesesuaian jawaban dengan pertanyaan, kedalaman pemahaman, kemampuan menjelaskan teori. Serta penilaian kognitif itu berdasarkan pengetahuan tugas kelompok mandiri UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar mahasiswa semua? Alhamdulillah. Oke, udah makan tadi? Sudah. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang aplikasi Mayop ya, atau komputer akuntansi. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu atau capaian-capaian pembelajaran apa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian deskripsi dari komputer akuntansi itu sendiri ya, atau aplikasi Mayop. Kemudian kita akan bahas tentang jenis-jenis dan fungsi dari aplikasi Mayop, serta capaian pembelajaran kita tentang karakteristik Mayop serta fungsi simbol mata uang. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu untuk membahas berbagai hal tentang karakteristik jenis-jenis Mayop, kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang akan digunakan di dunia perusahaan atau industri. Nah, sekarang kita akan bahas materi yang pertama tentang definisi dulu ya. Definisi dari Mayop itu sendiri. Sebelumnya udah pernah belum mengenal Mayop? Atau pada saat SMA ada belajar Mayop? Yang SMK ada? Gak ada yang dari SMK? Oke, berarti tamat SMA semua? Iya. Oke, jadi kita lanjut. Komputerisasi akuntansi merupakan
sebuah sistem akuntansi di mana komputer itu sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasinya dan digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus menghasilkan laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, aplikasi komputer akuntansi ini banyak jenisnya, ya. Jenis-jenis yang sering digunakan baik yang ada di minimarket, yang ada di mall-mall, itu rata-rata dan di perusahaan-perusahaan menggunakan berbagai macam aplikasi. Tapi yang umum digunakan adalah Mayo. Nah, kemudian program yang sering digunakan antara lain ada TISA, Accurate, kemudian ada Case System Indonesia, dan juga ada Mayo Accounting, Microsoft Excel, kemudian ada DIA dan Payroll, kemudian ada Zahir dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari ya, bisa searching juga melalui Google apa saja aplikasi komputer atau aplikasi yang digunakan untuk mencatat laporan keuangan. Nah, Mayobi itu sendiri kenapa banyak yang menggunakan? Karena softwarenya umum ya, dan cukup populer digunakan di Indonesia. Nah, software ini biasanya digunakan untuk sekolah, misalnya dalam mengajar pelajaran sistem informasi akuntansi, dan juga di perkuliahan ya, lembaga pendidikan juga menggunakan Mayo. Digunakan karena dia user friendly ya, atau mudah digunakan. Kemudian tingkat keamanan cukup ya, tingkat keamanannya cukup, security-nya cukup. Kemudian ada kemampuan ekspor data atau eksplorasi. Jadi laporan keuangan nanti yang ada di Excel itu tanpa melalui proses ekspor atau import file ya, tapi dia langsung otomatis. Kemudian ada transaksi atau kemampuan track back kesor dokumen ya, dan juga kesor transaksi. Kemudian dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. Ya, jadi aplikasi Mayobi ini termasuk aplikasi yang recommended. Kemudian yang terakhir dapat menampilkan laporan keuangan, komparasi serta analis laporan keuangan dalam bentuk grafik. Jadi orang-orang perusahaan bisa membaca grafik perusahaan, apakah laporan keuangannya itu naik atau turun, itu gampang kita lihat dari grafik yang ada. Dan Mayobi ini ada 3 versi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada basic, kemudian primer, dan juga yang Mayo Accounting itu sendiri. Nah, kita bahas dulu sedikit ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bu, ya silakan. Mau tanya Bu, kenapa orang lebih cenderung menggunakan aplikasi Mayo daripada aplikasi yang lainnya Bu? Oke, nah itu yang Ibu jelaskan tadi juga ya. Jadi orang itu lebih gampang menggunakan aplikasi Mayo, lebih tertarik karena yang tadi dia user friendly, mudah digunakan, dan juga bahasanya juga sudah bahasa Indonesia. Walaupun ada bahasa Inggrisnya, tapi kita gampang untuk memahaminya. Kemudian dia direkomendasikan karena tadi ada sekitar 105 perusahaan yang sudah menggunakan Mayo ini. Nah, jadi mudah juga dipahami oleh pelajar yang SMK dan juga bagi mahasiswa, gampang dipahami. Makanya dia sering digunakan atau jadi rekomendasi karena fitur-fiturnya juga gampang dipahami ya. Fitur atau modul-modul yang tampil itu juga gampang dipelajari. Ada lagi? Oke, lanjut dulu ya. Kemudian manfaat dari komputer akuntansi itu sendiri. Sebenarnya untuk apa sih manfaat kita mempelajari komputer akuntansi? Salah satunya kita dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Itu manfaat yang pertama. Dan manfaat yang paling penting sebenarnya untuk diri kita itu sebagai salah satu skill ya, atau keterampilan atau kemampuan yang kita miliki yang nantinya apabila kita bekerja di perusahaan atau bekerja di
sebuah instansi itu kita sudah mempunyai basic dari keuangan ya, atau mau jadi admin kita sudah mempelajari apa saja yang ada di situ, mau aplikasi apa yang ada, nanti kita tinggal menyesuaikan ya. Setidaknya kita sudah punya dasar, nah, itu manfaatnya. Kemudian yang kedua, pencegah kekeliruan, karena tingkat ketelitian dan fokus dari komputer itu lebih tinggi ya. Jadi nggak ada kekeliruan. Kalau biasanya catat lewat buku itu ada buku kas ya, debit kredit, nanti ada selisih. Bahkan nanti pada saat kita menghitung laporan keuangannya, itu uang real yang kita hitung dengan catatan itu ada perbedaan, sehingga pusing sendiri ya. Tapi kalau tidak balance jadinya. Tapi kalau kita pakai aplikasi komputer itu dia udah otomatis, jadi kesalahan atau kekeliruan itu jarang terjadi ya. Kemudian manfaat selanjutnya, meningkatkan efisiensi ya, tepat waktu, hemat waktu. Kalau catat-catat lama menghabiskan waktu. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan ya, jadi nggak ada lagi istilahnya tidak jujur dalam pembukuan atau membuat laporan keuangan ya. Kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan ya, walaupun biaya produk itu dan jasa itu jadi minim ya, karena kita sudah menggunakan program, semuanya terprogram. Pencatatan barang, pengkodean barang, semuanya sudah bisa diinput lewat program aplikasi Mayok. Kemudian ada juga menambah efisiensi kerja di bagian keuangan. Nah, itu udah pasti ya. Kalau misalnya dulu kita di pembukuan ada bagian yang untuk penerimaan gaji, ada bagian pencatatan laporan keuangan. Kalau udah pakai aplikasi dia cuma butuh satu untuk semua ya. Dan yang terakhir, meningkatkan sharing atau knowledge atau ilmu pengetahuan. Jadi kita terupdate terus, sama halnya seperti program ya, perlu diupdate. Nah, begitu juga kemampuan atau skill kita. Kalau kita pelajari berbagai macam aplikasi, otomatis kita update terus ya. Kita paham terus tentang aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. Ibaratnya kita punya modal untuk kerja, mau kerja di mana, misalnya mau ke bank, kita punya modal gitu. Jadi ada yang perlu kita bawa untuk bekerja nantinya. Nah, jadi walaupun misalnya nggak suka dengan mata kuliah ini atau yang lain, itu bisa belajar sendiri, otodidak ya, otodidak program-program yang ada. Tanggal, nah ini perlu juga kita pahami. Karena di komputer itu format tanggal dan simbol mata uang itu berbeda ya. Nah, simbol-simbol mata uang perlu kita pahami dan pelajari ya. Sekarang Ibu kasih tugas dulu ya, silahkan cari simbol-simbol mata uang. Boleh dituliskan 5 ya, 5 macam simbol mata uang yang ada. Kalau Indonesia apa simbolnya? Simbol mata uang BI. Simbol mata uang. Nah, nggak tahu ya. Nah, searching dulu bagi yang belum tahu, cari tahu dulu. Ini kan ilmu baru. Simbol mata uang. Indonesia minimal 5 negara deh, 5 negara. Iya, simbolnya, jadi kita tuliskan simbol mata uang. Nah, ya RP. Nah, kemudian apa lagi? Amerika, Malaysia RM. Iya, Malaysia RP.
Malaysia, ringgit Malaysia, dolar. Nah, simbol dolar seperti apa? Dulu pakai S ya. Nah, kita harus belajar juga simbol-simbol mata uang, karena nanti pada saat pelaporan kan ada juga konversi dari mata uang asing, ya kan, dari dolar ke rupiah. Kita juga harus paham ya. Lima aja ya. Dia sebenarnya banyak ya negara, cuman yang sering kita rasa-rasanya akan pergi ke negara itu boleh, atau kita akan bertransaksi ya antar negara. Misalnya kan perusahaannya nanti internasional, kita join dengan apa, misalnya Singapura gitu ya. Udah? Oke, coba sekarang Messi, coba jelaskan simbol-simbol yang sudah dicari tadi apa saja. Indonesia ya, dan simbolnya Rp ya. Filipina peso simbolnya P. Inggris pound sterling simbolnya E. Irak dinar simbolnya ID. Jepang yen simbolnya Y. Oke, simbolnya Y. Nah, yang lain juga udah. Belum, kita tunggu 5 menit ya, 5. Ini sudah? Belum? Nada udah? Tambahannya Malaysia itu ringgit Malaysia, RM, Oke, itu tambahannya.
Sudah? Oke. Coba silakan sebutkan. Negara Amerika Serikat mata uangnya dolar, kodenya USD, simbolnya S. Ya, betul. Negara Arab Saudi mata uangnya rial, kodenya SAR atau SAR, simbolnya Shin sama O. Negara Australia itu mata uangnya dolar, kodenya AUD, simbolnya sama dengan Amerika Serikat S. Lanjut ke negara Belanda, mata uangnya euro, kodenya EUR, sama simbolnya E. Terakhir negara Brazil, mata uangnya rial, kodenya BRL, simbolnya RS. Oke. Jadi itu yang akan kita temukan pada program aplikasi Mayop nanti. Makanya kita harus paham dulu apa-apa saja simbol mata uangnya. Jadi kita pada saat klik tinggal cari simbol aja, karena dia nggak muncul rupiah atau namanya ya seperti yang disebutkan tadi. Nah itu nggak muncul, jadi hanya simbol yang muncul dan itu yang akan kita klik. Jadi kita juga harus paham simbol-simbolnya. Ya. Kemudian untuk prakteknya, sebelum praktek tentunya kita harus paham dulu apa-apa saja yang ada di menu aplikasi itu sendiri dan apa fungsinya ya. Ada beberapa menu. Yang pertama ada menu open. Itu tujuannya nanti untuk membuka, misalnya kita sudah masuk ke dalam aplikasinya, sudah mengetik dan mengisi biodata dari perusahaan, identitas perusahaan dan lain-lain, kemudian kita simpan. Nah, menu open itu bisa kita mencari lagi apa yang sudah kita kerjakan ya. Kemudian ada menu create ya, atau create atau menulis ulang ya, kita ketik kembali atau membuat baru. Jadi di menu create ini kita membuat baru identitas perusahaan, misalnya laporan keuangan bulan Januari. Kalau untuk Februari kita buat lagi baru. Jadi harus nanti di foldernya. Kemudian ada menu explore. Nah, menu explore ini juga fungsinya untuk mengeksplor atau melihat gambaran perusahaan ya, atau melihat tren perusahaan sudah sampai di mana. Kemudian ada what news, nah ini tentang berita-berita terbaru ya. Kemudian ada menu exit untuk keluar ya, untuk tombol keluar kita klik menu exit. Nah, kembali ke simbol mata uang tadi. Nah, saya jelaskan sedikit lagi. Menu untuk format tanggal dan simbol mata uang itu digunakan untuk menyesuaikan format dan tanggal simbol mata uang Indonesia. Misalnya langsung dari program, misalnya kita klik start ya, yang ada di komputer, start, kemudian cari dulu kontrol panel, karena dia nggak di aplikasi, dia langsung ada di menu komputer kita. Jadi berbeda, jadi kita sinkronkan dulu antara yang ada di komputer dengan di aplikasi. Jadi caranya kita klik menu start, nanti cari di start di komputer, kemudian kontrol panel, dan juga kita cari date and time. Kita ubah dulu tanggal dan waktunya, kemudian bahasanya language and regional option, jadi bahasa juga dirubah dan regionalnya juga negaranya diganti Indonesia. Nah, baru kita sesuaikan penyesuaian format tanggal dan simbol mata uangnya itu pada program Mayop itu sejak awal di formatnya seperti sistem Amerika. Jadi kita ikut sistem Amerika ya, jadi bulan dulu, baru tanggal, baru tahun.
Ya kalau kita kan tanggal dulu bulan baru tahun. Jadi ingat itu dibalik. Kita ikut format yang Amerika. Nah, hal ini menyebabkan kesalahan manakala digunakan oleh user yang ada di Indonesia, karena kita biasanya tanggal bulan tahun. Nah, sebaliknya ya. Jadi ini kesalahan yang sering digunakan. Kalau kita gunakan tanggal bulan tahun, nanti hasilnya berbeda, nggak beres. Nah, oleh sebab itu, sebelum melakukan program Mayop, nah kita harus mengubah dulu menjadi format tanggal yang ada di Indonesia. Dan juga simbol mata uang dolar diubah menjadi simbol rupiah. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, akan kita pelajari pada saat praktek. Tapi Bu kasih gambaran sedikit. Langkahnya yaitu kita klik start dan kontrol panel. Seperti tadi kita cari juga date dan time, waktu dan tanggal ya. Kemudian bahasa dan regional, kita klik keduanya. Kemudian kita klik yang language option, pilih Indonesia atau negara Indonesia. Kemudian klik OK. Nah, itu akan kita praktekkan minggu depan. Nah, minggu sekarang kita bahas itu saja. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Oke, silakan. Tadi di awal menjelaskan tentang komputer aplikasi, tentang program teknologi. Ya. Itu kan digunakan kurang lebih 105 perusahaan. Itu kan recommended kan Bu? Iya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu menggunakan program Yogi, itu awal Ibu tadi bilang kan mempunyai security yang bagus, keamanan yang bagus. Apakah di aplikasi pas kita open itu harus masuk ke password dulu apa enggak? Soalnya kalau di perusahaan sistem keuangan akuntansi itu harus sangat-sangat secret ya Bu. Maksudnya nggak ada orang satupun yang tahu. Apa di program Mayobi itu ada? Oke, untuk di program Mayobi kita bisa setting untuk keamanan. Makanya tadi ada security-nya. Kita bisa setting sendiri. Jadi Ya, setting mau pakai passwordnya juga bisa sendiri. Tapi secara umum biasanya kalau komputer bagian keuangan hanya orang keuangan yang bisa membuka. Ya, dan juga biasanya berarti usernya perusahaan punya. Iya, perusahaan punya. Berbeda misalnya dengan yang ada di minimarket atau di perusahaan-perusahaan atau di bank contohnya. Kalau di bank dia kan akunnya tersendiri-sendiri menggunakan password keamanan tersendiri. Yang buka cuma Iya, bukan cuma yang punya akses. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Enggak? Ya? Udah paham? Oke. Minggu depan kita ketemu di ruang labor ya. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita akan praktek. Minggu ini kita bahas teori dulu. Kita praktek di jam yang sama. Jangan lupa modul di bawah ya. Kita ikuti petunjuknya ada di modul nanti. Absennya sudah diisi? Sudah. Oke, kita tutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.